Bab 36, Pergantian dalam Perwakilan. Tanum Corporation mungkin adalah yang terkecil dari 6 perusahaan yang terpilih. Ini berarti bahwa kami juga yang paling tidak kompetitif. Sejujurnya, aku tidak mengharapkan keberhasilan. Aku hanya di sini untuk mengalihkan perhatian Matthew. Perusahaan-perusahaan yang ingin mengajukan tawaran pada proyek tersebut berkumpul di ruang konferensi besar. Mereka menunggu pemimpin proyek dari ATL Empire. Tujuan pertemuan ini adalah untuk memperjelas proyek. Masing-masing perusahaan juga akan menyoroti keterampilan mereka dan memberikan kesan. Setelah 5 menit, masih belum ada tanda-tanda pemimpin proyek. Bisikan mulai terdengar di seluruh ruangan. Tiba-tiba, pintu ruang konferensi terbuka. Dan semua orang menoleh untuk melihat seorang pria muda masuk. Dia mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan dasi hitam. Tidak hanya tinggi dan berwibawa, tetapi dia juga tampan. Sulit untuk menentukan usianya, di belakangnya ada seorang sekretaris dan beberapa staf proyek. Mata semua orang mengikuti dia saat dia berjalan ke kepala meja dan duduk. Lalu, dia memindai orang-orang di ruangan itu. Dia memulai, "Aku minta maaf atas keterlambatannya. Mr. Wright memiliki urusan mendesak yang harus ditangani, jadi dia meminta aku untuk memimpin pertemuan ini. Aku Atlas Pierce, dan senang bertemu dengan Anda." Dia singkat dan tidak membuang waktu. Dia duduk di kursinya dengan sikap otoritas, tetapi sikapnya dingin. Ada pertukaran pandangan diam-diam. Banyak yang bertanya-tanya mengapa pemimpin proyek, Nick Wright, absen dari pertemuan ini. Fakta bahwa dia mengirim seorang pemula sebagai gantinya membuat marah perwakilan lain, terutama dari 2 perusahaan terkemuka. Atlas tidak memberi mereka waktu untuk menyuarakan kekhawatiran mereka. Dia menyatakan, tanpa berlama-lama lagi, "Mari kita mulai." Dia mulai memanggil nama perusahaan pertama yang akan mempresentasikan. Ketika tiba giliran Tanum Corporation, dia akhirnya melihat ke atas dan menatapku dengan mata dingin yang tak acuh. Dia tampaknya tahu bahwa aku akan menjadi pembicara terakhir. Ini adalah tantangan yang dapat diatasi. Aku dikenal karena kefasihanku saat kuliah. Dan bertahun-tahun menyendiri tidak membuat keterampilan itu tumpul. Lagi pula, akulah yang mendirikan Tanum Corporation. Aku memilih pendekatan yang berbeda dari 5 perusahaan lainnya. Lagi pula, kami tidak bisa bersaing dengan mereka dalam hal kerja tim dan produk baru terbaik kami. Menjadi orang terakhir yang berbicara memberiku kesempatan untuk menambahkan apa yang telah dikatakan oleh yang lain. Mata Atlas tetap tertuju padaku, menunggu. Aku memberi anggukan canggung dan berkata, "Itu mengakhiri presentasiku." Barulah kemudian dia mengalihkan pandangannya. Dia memberikan ringkasan sebelum mengumpulkan materi kami untuk tinjauan lebih lanjut. Atlas menunda pertemuan. Dia memberikan anggukan kecil kepada semua orang sebelum keluar dari ruang konferensi. Perwakilan lainnya tampak bingung. Seorang perwakilan yang lebih berpengalaman angkat bicara. Bukankah dia terlalu terburu-buru? Siapa pemuda ini, dan apa yang dia lakukan? Sepertinya mereka menemukan pengganti di menit-menit terakhir. Mengingat usianya, dia mungkin hanya seorang manajer. Aku tidak suka bagaimana ATL Empire menangani sesuatu yang sepenting ini. Perwakilan yang lebih tua itu pergi dengan penuh keyakinan. Yang lain mengikutinya, masing-masing menampilkan ekspresi wajah yang muram. Aku tidak merasakan ketidakpuasan mereka. Aku dan asistennya meninggalkan gedung dengan tenang dan kembali ke kantor kami. Lagi pula, aku tidak meninggalkan pertemuan dengan tangan kosong. Aku mengingat informasi penting dari pidato dan mendapatkan wawasan tentang pesaing kami. Pertemuan semacam ini adalah cara terbaik untuk memahami mereka. Untungnya, Tanum Corporation berhasil masuk ke 6 perusahaan konstruksi teratas di Fosworth. Aku juga yakin bahwa lebih banyak peluang akan datang di masa depan. Optimisme baru ini memberiku sebuah ide. Aku mengumpulkan semua informasi yang mungkin tentang proyek ATL Empire ketika aku sampai di kantor. Saat itu juga,
panggilan datang dari kampung halamanku. Ayah mengalami stroke, dan aku diberitahu untuk segera pulang. Bab 37, panggilan mendesak dari rumah. Panggilan itu mengguncangku hingga ke dasar. Aku belum mengunjungi kampung halaman selama 2 tahun karena usia Ava dan jadwal padat Matthew. Dia tidak nyaman jika aku bepergian sendirian dengan Ava, itulah mengapa aku sudah lama tidak pulang. Aku memegang telepon, merasa bingung. Gelombang rasa bersalah menghantamku, meskipun aku anak perempuan satu-satunya, aku menjadi jauh dari orang tuaku setelah kuliah. Aku hanya menghubungi mereka saat waktu-waktu sulit, tetapi aku telah mengabaikan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Karena aku mengira orang tuaku sehat, aku lebih memperhatikan orang tua Matthew daripada orang tuaku sendiri. Namun, kata stroke mengubah segalanya. Aku merasa panik. Menyadari betapa buruknya aku sebagai anak. Mereka membesarkanku, tetapi aku tidak melakukan apapun untuk mereka. Orang tuaku menungguku tanpa mengeluh. Bagaimana aku bisa memberitahu mereka bahwa pernikahanku sedang runtuh dan keluarga yang telah kupersembahkan diri sedang hancur, tidak ada waktu untuk merenung. Aku berlari ke kantor Matthew, hampir menangis, dan mengatakan, "Sayang, tolong pesanakan aku penerbangan. Aku perlu pulang." Matthew sedang dalam pertemuan dengan beberapa manajer lainnya dan tampak terkejut. Dia bertanya, "Ada apa, sayang?" Dia mengisyaratkan agar yang lain keluar dan kemudian memelukku. "Tenanglah dan ceritakan apa yang terjadi." Ibuku menelepon. Ayah sakit, dan dia meminta aku untuk segera pulang. Air mata jatuh dari wajahku. Aku tidak menyadari betapa aku membutuhkan bahu untuk bersandar. Matthew memberiku tepukan menenangkan di punggungku. "Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Aku akan mengurus semua pengaturan. Kamu pergi saja dulu sementara aku menangani urusan di kantor sebelum menyusul. Orang tuaku bisa merawat Ava. Jangan menangis, ya?" Bersandar padanya, aku merasa aman. Aku berharap bisa memiliki perlindungan seperti ini selamanya. Matthew memberitahu sekretarisnya, Jack, untuk memesan penerbangan untukku. Kemudian dia meyakinkanku lagi, "Aku akan mengantarmu sekarang. Bawa beberapa pakaian dan kebutuhan lain jika kamu harus tinggal lebih lama. Berhenti menangis." "Oke." Aku teringat bahwa aku harus pulang dan berkemas. Aku menghapus air mataku, mengambil tas, dan meninggalkan gedung bersama Matthew. Cuaca mendung, dan ramalan cuaca memprediksi badai. Ketidaknyamananku meningkat karena badai tampaknya akan segera datang. Setelah aku menyortir barang-barangku, Matthew mengantarku ke bandara. Teleponnya terus berdering, dan dia menjawabnya. Kemudian dia berbalik padaku dan berkata, "Aku ada janji untuk bertemu Emer Scott dari Modern Metals. Pergilah saja." Aku baik-baik saja. Aku meyakinkan Matthew. "Aku tidak ingin mengganggu urusan perusahaan. Aku akan menunggumu sampai kamu melewati pemeriksaan keamanan," tegasnya, memelukku erat. "Aku ingin ikut bersamamu. Tapi aku harus menyelesaikan urusan di kantor. Kamu harus pergi dulu. Jaga dirimu, dan pastikan untuk beristirahat." Kata-katanya menghangatkan hatiku, dan aku berharap dia tidak selingkuh dariku. "Lanjutkan pekerjaanmu. Jika kondisi ayahku memburuk, aku akan memberitahumu." "Aku berjanji." "Kita belum melakukan cukup banyak untuk orang tuamu karena kita sibuk. Habiskan lebih banyak waktu dengan mereka. Setelah aku menyelesaikan urusan di kantor, aku juga akan mengunjungi mereka." Kata-kata Matthew tulus dan menyentuh hati. Aku mengakui bahwa saat itu aku merasa terharu. "Aku akan meminta Departemen Keuangan mentransfer uang untukmu. Jangan khawatir tentang biaya. Ini tanggung jawab kita untuk merawat mereka." Matthew menghapus air mata dari sudut mataku. "Pergilah,
Aku akan melihatmu pergi. Aku terseduh dan menoleh beberapa kali untuk melihat Matthew berdiri di kerumunan. Meninggalkannya sangat sulit, dan emosiku berantakan saat aku sampai di gerbang dan berbalik, dia telah menghilang di kerumunan. Aku mulai merasa takut ketika aku melihat sekeliling dan tidak bisa menemukan dia. Pada saat itu, aku tersentak dari mimpi indah. Bab 38, penerbangan dibatalkan. Merasa putus asa, aku memasuki gerbang dan berjalan menuju area keberangkatan. Di saat-saat seperti ini, aku menginginkan seorang pasangan untuk pulang bersamaku. Seperti halnya orang tuaku, aku mencoba menenangkan diri bahwa panggilan mendesak itulah alasan mengapa dia harus pergi. Aku menelepon Ivana untuk memberitahunya di mana aku berada. Kemudian aku duduk di ruang tunggu bandara sambil menunggu boarding. Matthew hanya pernah ke kampung halamanku 3 kali. Pertama kali adalah tahun kami lulus. Dia datang untuk bertemu orang tuaku setelah hubungan kami resmi. Kedua kalinya, kami ingin memulai bisnis tetapi tidak memiliki modal yang cukup. Kami pergi kepada mereka untuk meminta bantuan. Ketiga kalinya adalah ketika kami memegang hipotek rumah orang tuaku untuk mendapatkan pinjaman. Setelah disetujui, dia bersikeras membawaku pulang untuk berterima kasih kepada orang tuaku. Kami tidak kembali pulang bersama setelah itu. Alasannya selalu sama, dia sibuk. Orang tuaku selalu memahami, mengetahui tantangan memulai sebuah perusahaan. Mereka bilang itu membutuhkan dedikasi dan kerja keras. 2 tahun pertama sangat sibuk, bekerja tanpa henti. Awalnya hanya kami berdua dan berkembang. Kami bertahan selama 4 tahun, kemudian aku hamil, aku hanya pulang sekali, dan orang tuaku datang ke Fosworth setelah aku melahirkan Ava. Kami jarang berkumpul, selalu membuat alasan. Kali ini, aku pulang karena stroke. Aku merasa buruk karena aku belum menjadi anak yang baik. Aku seharusnya merawat orang tuaku seperti mereka merawatku. Apa yang telah kulakukan untuk mereka? Setiap menit berlalu, aku semakin tertekan. Tingkat kecemasanku meningkat, tetapi penerbangan terus-menerus ditunda. Bandara semakin ramai, dan langit semakin gelap. Sudah pukul 8 malam, meskipun penerbanganku hanya 4 jam, aku telah menunggu 7 jam dan masih belum boarding. Akhirnya, pada pukul 10.40 malam, bandara mengumumkan. Mereka telah menangguhkan semua penerbangan karena badai yang akan datang. Saat mendengar pengumuman itu, aku membeku. Bagaimana bisa ini terjadi? Saat aku melihat petugas bandara meninggalkan tempat, aku dengan gemetar menelepon ibuku. Aku memberitahunya bahwa penerbangan telah dihentikan sambil berusaha menahan suara tangisku. "Clo, jangan khawatir." Ibuku menghiburku. "Ayahmu sudah jauh lebih baik. Menurut dokter, tidak ada masalah besar. Penanganan cepat menyelamatkannya. Jangan khawatir, dia sedang dalam proses pemulihan. Tunggu sampai penerbangan dimulai lagi." "Haruskah aku naik kereta?" "Aku khawatir tentangmu," kataku pada ibuku. "Tentu tidak. Situasinya sangat buruk saat ini karena pandemi. Jika ayahmu semakin baik di pagi hari, kamu tidak perlu terburu-buru pulang. Mari kita tunggu cuaca membaik. Lagi pula, kamu juga perlu merawat Ava." "Bu." Suaraku tercekat, dan aku berkata, "Aku telah menjadi anak yang buruk." "Cukup. Aku mengerti," suaranya tegas, "dengarkan aku. Pulanglah dengan cepat dan tunggu panggilanku." Setelah menutup telepon, aku berjongkok di tanah, memeluk diriku sendiri sambil menangis tak berdaya. Aku benar-benar menyesal tidak tinggal lebih dekat dengan orang tuaku. Bandara penuh dengan pelancong yang terjebak. Aku tidak bisa mendapatkan taksi karena pengumuman mendadak dari bandara. Lebih banyak orang naik bus, menyebabkan antrean panjang. Aku menelepon Matthew, tetapi teleponnya mati.
mungkin kehabisan baterai. Dia memintaku untuk meneleponnya sekali saja. Jika sudah mendarat dengan selamat, jadi dia pasti tidak mematikan teleponnya. Aku berdiri linglung di kerumunan, menunggu sampai kerumunan agak berkurang sebelum pergi. Aku tidak ingin terus-menerus mengganggu Ivana. Kerumunan sangat ingin meninggalkan bandara, jadi aku mengikuti arus, merasa tersesat. Beberapa remaja menabrakku dengan sembarangan, membuatku jatuh dan menjatuhkan tas-tasku. Aku menegakkan diriku dan mencoba mengabaikan rasa sakit akibat tabrakan itu. Kemudian aku pergi untuk mengambil barang-barang yang jatuh. Saat aku membungkuk, seorang pria dengan koper besar berlari ke arahku. Ketika aku menyadarinya, sudah terlambat untuk menjauh darinya. Bab 39, Pertemuan di Bandara. Aku terkejut dan menutup mata sambil bersiap menghadapi dampaknya. Namun, detik berikutnya, aku merasakan tubuhku dipeluk dan hampir melayang. Aku bisa mendengar suara terkejut dan tepuk tangan sementara aku bergetar. Ketika aku membuka mata, aku mendapati diriku berada di pelukan seorang pria tinggi, dibungkus dalam kehadirannya yang teguh dan maskulin. Dia mengenakan masker hitam dan menatapku dengan intens. Ada sesuatu tentang matanya yang terasa familiar. Aku menggenggam lengannya saat aku menatapnya kembali. Dia meletakkanku dan menstabilkanku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya berpindah ke tanganku yang masih memegang lengannya. Aku segera menariknya kembali dan tersenyum canggung. Maaf. Terima kasih. Orang lain mengambilkan barang-barangku dan membawanya kepadaku, sambil berkata, "Kamu harus hati-hati. Itu hampir bahaya." Untungnya, pria ini cepat bertindak. Aku mengangguk kepada pria itu. "Terima kasih banyak. Kemana kamu akan pergi?" Suaranya terdengar serak, aku memandangnya dengan bingung. Suaranya juga terdengar aneh familiar. Aku memperhatikan pria yang tenang dengan mata dalam dan misterius. Dia merasakan kebingunganku dan menarik turun maskernya untuk mengungkapkan wajahnya yang didefinisikan dengan menawan. Aku tertawa terkejut ketika aku mengenalinya. Tuan Pierce. Aku merasa lega mengetahui mengapa matanya terasa familiar. Lagi pula, aku baru saja menemuinya. Dia adalah orang yang mewakili Tuan Wright di pertemuan pagi ini di ATL Empire. Dia menyesuaikan maskernya. Sudah larut. Mari kita pergi bersama. Atlas cepat dan tegas. Meskipun aku tidak tahu posisinya di ATL Empire, dia pasti merupakan karyawan yang istimewa. Bukankah ini merepotkanmu? Aku ragu sambil melihat pintu keluar bandara yang ramai. Lagi pula, aku tidak begitu akrab dengannya. Apakah kamu punya cara lain untuk pergi? Dia membalas. Jika tidak, mari kita pergi bersama. Dia berjalan pergi tanpa menunggu jawabanku, meninggalkanku terkejut. Aku dengan cepat mengambil barang-barangku dan berlari untuk mengejarnya. Kupikir lebih baik tidak bersikeras. Naik bersamanya ke kota akan memudahkan aku menemukan taksi. Jika aku menunggu sampai kerumunan meninggalkan bandara, aku mengikuti dia sampai ke mobil yang menunggunya. Akhirnya, aku menghela napas lega. Aku bisa pulang, terima kasih, Tuan Pierce. Kataku lagi, tetapi dia tidak merespons. Selama perjalanan, dia menelepon untuk melaporkan bahwa keberangkatannya ditunda. Kami tidak berbicara sepanjang perjalanan, dan suasananya berat. Aku berharap aku bisa mengenalnya lebih baik, yang akan membantu dengan proyek-proyek mendatang. Aku terlalu cepat berpikir. Setibanya di kota, aku berkata, Tuan Pierce, kamu bisa menurunkanku di pinggir jalan. Aku akan naik taksi di sini. Tidak masalah. Beri alamat kepada sopirnya. Dia tidak memberi ruang untuk debat, jadi aku menyerah dan memberikan alamat rumahku kepada sopir. Sopir membawaku hingga pintu masuk lingkungan tempat tinggalku. Aku sangat berterima kasih dan keluar dari mobil. Dengan cepat, aku memasuki rumahku. Sudah lewat jam 1 pagi,
Jadi aku terkejut melihat kamar tidur yang redup. Baru saja aku akan memanggil nama Matthew, aku mendengar sesuatu yang aneh dari dalam kamar, suara seperti rintihan. Aku segera tahu apa yang sedang terjadi. Telingaku berdenging, dan pikiranku menjadi kosong. Aku bergerak seperti boneka menuju pintu kamar yang sedikit terbuka. Ada suara yang tak tertahankan, dan aku melihat dua tubuh berkilau yang saling terjalin. Melihat wajah kedua orang itu dalam cahaya redup kamar tidur sangat sulit diterima. Aku tidak percaya bahwa itu adalah dia. Bab 40, Kebenaran Terungkap. Terkejut oleh apa yang kulihat, aku mundur, dikuasai oleh ketakutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya, mataku membelalak, dan aku berharap ini hanya mimpi. Namun, wajah mereka tak bisa salah, itu adalah Matthew dan Melanie, aku hampir berteriak. Meskipun aku tahu Matthew berselingkuh denganku, aku tidak pernah membayangkan bahwa itu akan terjadi dengan saudara perempuannya sendiri. Aku tidak bisa bergerak, seolah tersambar petir. Orang lain mungkin akan marah dan menyerbu masuk, tapi aku berdiri di situ seperti orang bodoh, tangan dan kaki terasa berat seperti timah. Suara di dalam ruangan begitu keras sehingga telingaku berdenging, dan mataku membesar, aku tersadar dari keterkejutanku. Sebelum pergi, aku mengambil beberapa foto dan video dengan tangan bergetar, gelombang mual melanda saat aku menutup mulutku dan berlari ke bawah. Aku muntah tanpa bisa mengendalikan diri, kemudian, aku berlari tanpa arah melalui jalanan yang gelap. Aku tidak punya rencana, tidak ada tujuan, hanya lari tanpa akhir, yang bisa kupikirkan hanyalah betapa kejinya mereka. Aku berlari di sepanjang Bayview Street sampai aku mencapai tepi sungai, yang masih terang benderang. Api yang membakar di dadaku menghabiskan tubuh dan pikiranku, dan semuanya menjadi sangat jelas, dia telah tidur dengan saudaranya. Itu sebabnya Melanie selalu menentangku, padahal Matthew masih mengaguminya. Dia membiarkannya bersikap angkuh dan tidak hormat padaku. Bahkan mengabaikan putri kami. Dia bisa tampil sebagai istri sah di Galar Tower. Itu sebabnya Johnson mengatakan dia tidak pernah melihat Matthew membawa selingkuhannya kemanapun. Dia bisa pergi dalam perjalanan bisnis bersamanya, dan tempat yang dibeli atas namanya. Semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Aku berteriak ke sungai yang menggelegar, "Kenapa? Kenapa harus seperti ini? Semua ini sangat menjijikkan." Merasa kotor, aku berlari ke tepi sungai. Aku melemparkan diriku ke dalam air, putus asa untuk membersihkan diri. Air sungai yang dingin menyelimutiku, dan aku segera sadar. Tapi sudah terlambat untuk mundur. Aku tidak bisa berbuat apa-apa karena arus yang mengamuk. Dalam kepanikan, aku bergumul dan jatuh ke dalam air. Membuat percikan, tak lama kemudian, sebuah tangan meraih lenganku dan menarikku ke tepi, lalu aku dibanting ke tanah. Aku terbaring di sana, batuk dan terengah-engah. Seorang pria tinggi berdiri di depanku, terbayang di balik cahaya, tetesan air mengalir dari kepalanya. Wajahnya tampak tegas dan menakutkan dalam cahaya lembut. Pria yang menyelamatkanku adalah Atlas, gelombang rasa malu dan kemarahan menghantamku. Aku meraung dan menangis seperti anak kecil. Atlas tidak menghentikanku atau menarikku. Dia hanya membiarkanku menangis sampai aku kehabisan tenaga. Dia berdiri di sampingku, matanya dingin dan waspada, seolah menjaga agar aku tidak melompat kembali ke dalam air. Tangisanku berhenti. Dan aku berjuang untuk berdiri. Aku benar-benar basah kuyup dan tidak bisa berhenti menggigil, tetapi aku berhasil berdiri. Terima kasih telah menyelamatkanku. Suaraku serak, dan aku menggigil karena kedinginan. Dia mendekat, melepas mantel basahnya, dan memakaikannya padaku. Meskipun basah, mantel itu mempertahankan suhu tubuhnya, menjaga agar aku tetap hangat dan nyaman. Jangan lakukan itu lagi. Orang tuamu memberimu hidup untuk dihargai, bukan untuk dibuang. Suaranya rendah dan serak.
Dia menarik mantelnya lebih erat di sekelilingku, membungkusku dengan nyaman. Dia tidak bertanya mengapa aku melakukannya, atau mempermalukanku. Selain rasa terima kasih, aku tidak bisa menemukan kata-kata untuk mengungkapkan perasaanku. Kamu adalah satu-satunya yang bisa mengatasi apapun yang terjadi. Kata-katanya yang menenangkan membuat tenggorokanku kembali terasa sesak saat napas hangatnya menyapaku. Rasanya seperti hatiku diremas-remas, matanya tampak lembut. Biarkan aku membawamu pulang. Aku memaksakan senyum pahit. Aku tidak punya rumah lagi. Dia berhenti sejenak, kemudian mempererat pelukannya padaku, mengejutkanku dengan lengan lembutnya.